Hubungan atau tadabbur yang keempat ada kaidah penting. Ini kaidah ini penting Bapak Ibu. Al aslu fil asya al ibahah wa taharah. Itu penting ya kaidah. Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah, boleh atau halal dan suci. Jadi hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah, boleh atau halal dan suci. Jadi semua yang ada ini adalah boleh, halal dan suci. Kalau ada orang bilang tidak boleh, haram, maka dia harus bisa mendatangkan dalil. Dalilnya apa? Alasannya apa? Kalau dia bisa mendatangkan dalil alasan ya tepat, nah baru berubah menjadi haram. Ini apa? Ini suci. Ini suci. Kalau ada orang bilang ini najis, ya tunjukkan dalilnya. Tunjukkan buktinya bahwa ini najis. Kalau kamu tidak bisa membuktikan, berarti kembali kepada hukum asal adalah suci. Ya. Ini karpetnya masjid, najis apa suci? Suci. Kalau ada orang bilang najis, nah buktinya mana? Najis itu ada rasa, warna, dan bau. Kalau nggak ada semuanya, ya kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah suci. Karena itu lantainya rumah, lantai rumah. Walaupun ada orang pakai sandal, pakai sepatu. Lantai rumah itu suci apa najis? Suci. Kalau ada orang bilang najis, mana najisnya? Kalau dia bisa membuktikan, ya najis. Kalau dia nggak bisa membuktikan berarti apa? Ya suci. Ya, demikian pula juga masalah halal dan haram. Segala sesuatu itu aslinya adalah halal. Semua makanan itu halal. Kecuali kalau ada orang bisa mendatangkan dalil bukti bahwa dia adalah haram. Baru berubah menjadi haram. Namun ada juga hal-hal yang masih mustabihat, yang masih meragukan. Ya, contohnya sekarang ini kalau kita beli makanan di restoran yang kita nggak kenal, itu halal atau haram? Kalau ada label MUI resmi halal, ya kita percaya halal ya. Walaupun juga kadang mereka itu masih ada berbohongnya. Tapi minimal masih ada labelnya lah. Kalau nggak ada label halalnya, kita nggak kenal kepada orangnya, apalagi yang jual itu non-muslim. Halal apa haram itu? Antum beli ayam di situ, ayam goreng. Penjualnya non-muslim. Tidak ada label halalnya yang resmi. Itu halal apa haram? Halal apa haram? Hah? Halal atau haram? Lah ya halal atau haram? Mubah itu ya masuk di halal berarti. Halal atau haram? Ya, ini penjualnya non-muslim. Nggak ada label halal resmi dari MUI. Ya. Kita beli di sana ayam goreng. Halal apa haram? Halal atau haram? Yang bilang halal apa alasannya? Yang bilang halal apa alasannya? Apa? Apa? Hukum asal. Hukum asalnya adalah halal. Yang bilang haram apa alasannya? Apa? Yang bilang haram nggak ada alasan. Nggak punya alasan. Ragu-ragu masih ada alasan, syubhat. Ragu-ragu masih ada alasan. Kalau haram nggak ada alasan. Antum bilang haram apa alasannya? Nggak bisa. Antum tahu caranya belinya dia? Nggak tahu. Antum tahu nggak itu hewan mati atau bangkai? Nggak tahu. Berarti antum nggak bisa bilang haram. Kalau halal hukum asal. Kalau haram nggak ada alasan.
syubhat ada alasan. Kenapa kok syubhat? Karena ada indikasi-indikasi. Ada qoro'in. Apa indikasinya? Penjualnya adalah non-muslim. Boleh jadi cara nyembelihnya tidak benar. Apalagi juga pernah diteliti di Kota Malang bahwa banyak ayam itu yang ternyata adalah bangkai. Dulu kan pernah ada penelitian kan? Antum masih ingat tak tahun itu? Tahun berapa itu? Pernah diteliti bahwa banyak ayam itu yang ternyata adalah bangkai. Soalnya di peternakan ayam itu banyak ayam mati. Sehingga dia itu bangkai. Jadi kalau halal, hukum asal, kalau haram nggak ada alasan. Antum kalau bilang haram harus ada alasannya. Alasannya apa? Saya tahu sendiri nyembelihnya enggak syar'i. Saya tahu sendiri itu adalah bangkai. Nah berarti haram. Kalau enggak ya kembali kepada syubhat. Dan syubhat yang paling aman kata Nabi adalah ditinggalkan. Lebih selamat kita. Iya. Bagaimanapun juga kita sebagai muslim itu enggak tenang kita. Ya penjualnya itu non muslim. Apalagi berupa sembelihan. Dan ini sekarang digampang-gampangkan. Saya masih ingat betul bagaimana orang tua kita dulu sangat ketat masalah makanan. Orang tua kita dulu kalau sudah yang penjualnya non-muslim, jangan pernah makan di situ. Kalau sekarang kan digampang-gampangkan kan. Penjualnya non-muslim, ya warungnya itu rame yang makan adalah orang Islam, enggak jelas. Ini juga mungkin salah satu sebab yang membuat orang Islam mengalami kemunduran. Karena mengkonsumsi sesuatu yang tidak jelas. Baik. Kemudian yang kelima, kewajiban menjaga konsumsi. Ya kata Rasulullah SAW bahwa ada orang yang rajin ibadah. Dia berangkat haji, dia berangkat umroh, dia jihad, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Dia angkat tangannya tinggi-tinggi, dia minta kepada Allah. Dia panggil-panggil namanya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Mestinya doanya mustajab. Ternyata ada yang dia lupakan. Wa mat'amuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Wa malbasuhu haram. Wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabulah. Makanannya haram. Minumannya haram. Pakaiannya haram. Gizi yang masuk dalam tubuhnya haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ini masalah penting. Termasuk ada orang haji, ada orang umroh, uangnya uang haram. Ketika dia membaca labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah. Dijawab oleh Allah yang manggil kamu itu loh siapa? Uangmu adalah uang haram, kamu enggak dipanggil kamu. Sehingga hajinya bukan haji yang mabrur. Kemudian yang keenam, larangan mengikuti setan. Wala tattabi'u khutuwat asyaitan. Setan adalah musuh nyata bagi manusia, wajib menjauhi segala jalannya setan. Setan itu siapa Bapak Ibu? Definisi setan itu apa? Apa? Setan itu sifat ya. Setan itu sifat. Siapapun yang sifatnya jahat, sifatnya mengajak menyimpang, sifatnya menjauhkan dari Allah, maka dia itu adalah syaitan. Jadi syaitan itu sifat. Sehingga ada syayatinal insi wal jinni. Setan manusia dan setan jin. Kemudian yang ketujuh, khutuwat asyaitan, langkah-langkah setan. Maksudnya itu apa? Yang pertama di antara maksudnya langkah setan adalah keyakinan yang salah. Akidah-akidah yang menyimpang, keyakinan yang salah. Kemudian ucapan-ucapan yang batil, omongan yang enggak benar. Itu langkah-langkah setan. Termasuk sekarang ini ada demo, demonstrasi yang mana ucapannya adalah ucapan yang batil. Caci maki, menghina, merendahkan, menghujat, itu enggak benar itu.
Itu enggak keren sama sekali itu. Ada enggak sekarang seperti itu? Itu enggak keren sama sekali. Tunjukkan prestasimu. Tunjukkan prestasimu. Tunjukkan bahwa kamu cinta kepada Indonesia. Bukan hanya pandai apa? Mencaci maki, cari sensasi. Caci maki sana. Kan caci maki ya enggak pakai sekolah. Enggak perlu mahasiswa. Nah, orang enggak lulus SD, enggak lulus TK juga bisa kalau caci maki. Mahasiswa itu cari solusi. Apa solusinya? Bantu solusinya. Kita bangun Indonesia, bukan menghancurkan Indonesia. Itu ucapan yang batil. Itu adalah langkah-langkah setan. Nafsu menjatuhkan pemimpin itu bahaya. Ya. Kan sekarang ada istilah itu apa? Dinepalkan. Kan kita bangga lihat Nepal kemarin kan, pemimpinnya dijatuhkan, direndahkan gitu kan, seneng kabeh. Ya, euforia sesaat. Sekarang antum lihat Nepal kayak apa sekarang? Antum cari di Google, bagaimana keadaan Nepal sekarang? Nepal tambah susah sekarang. Pajak semakin tinggi, harga semakin mahal, ya rakyat digencet, Bank Dunia masuk, ya hancur. Itu hasil daripada apa? Hasil daripada dinepalkan. Indonesia ini Masya Allah luar biasa. Walaupun masih banyak kekurangannya. Betul apa enggak? Sekolah gratis apa enggak? Gratis kan sekolah kan? Sekolah negeri. Gratis sekolah. Betul gratis apa enggak? Gratis kan? Gratis, saya kemarin tanya anak-anak sekolah negeri. Gratis 0%. Enggak ada bayar sama sekali. Kemudian rumah sakit gratis apa enggak? BPJS gratis, luar biasa antum. Enggak bayar, 0 bayarnya. KIS, Kartu Indonesia Sehat, gratis apa enggak? Bersyukurlah kepada Allah antum. Luar biasa loh Indonesia ini. Walaupun masih banyak kekurangan, banyak korupsi, kita akui itu. Kalau antum nanti mau berontak, mau menjatuhkan, lihatlah nanti. Lebih buruk hasilnya. Ini pemerintah sekarang sudah luar biasa Masya Allah, bela rakyat loh. Memang butuh perjuangan yang luar biasa. Ini namanya masa-masa transisi ini. Memang masih susah dulu. Tapi harapannya ke depan nanti lebih baik lagi. Sing sabar. Ya itu yang gerakkan itu orang-orang jahat itu mau menghancurkan Indonesia. Itu langkah-langkah setan. Ucapan yang batil. Mana ada orang beriman ucapannya kotor kayak gitu. Pemimpin dicaci maki luar biasa. Ajarannya siapa? Kamu ikut siapa kamu ini? Kamu nanti dapat dosa mengalir. Itu namanya dzunub jariyah. Dosa mengalir. Kalau Indonesia hancur gara-gara kamu nanggung dosanya sampai 7 turunanmu nanti. Enak itu loh. Arek-arek iki wis. Aku tahu dadi kaya awakmu biyen. Kon durung tahu dadi kaya awakku saiki. Ya. Iya seperti itu biasanya anak-anak gak punya prestasi itu. Cuma cari sensasi aja. Jualan mulut aja. Kemudian juga termasuk langkah-langkah setan adalah perbuatan maksiat, kekafiran, kefasikan, dan kedoliman. Kemudian yang kedelapan, cara setan menyesatkan, yaitu setan mengajak kepada bisu'i wal fahsya, perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan keji, orang diajak berzina, diajak minum khamr, dan termasuk yang paling bahaya adalah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang nomor ke-9, bahaya bicara agama tanpa ilmu. Termasuk sekarang ini, bulan apa sekarang? Muharram. Itu banyak muncul hadis-hadis palsu. Banyak loh, hati-hati loh antum. Tokoh-tokoh agama bawa hadis palsu. Kemarin ada satu orang share hadis palsu. Hadis tentang keutamaan puasa hari terakhir Dzulhijjah dan hari pertama Muharram.
Katanya kalau orang puasa itu dosanya dihapus 50 tahun. Itu hadits ada di dalam kitabnya Imam As-Suyuti Al-La'ali Al-Masnu'ah fil Ahaditsil Maudhu'ah. Itu kitab hadits palsu. Imam Nawawi mengumpulkan hadits-hadits palsu supaya kita waspada, supaya kita hati-hati bahwa di dalam itu haditsnya palsu. Ya, saya tegur yang ngirim itu karena kebetulan sahabat saya. Saya bilang itu kitabnya berisi hadis palsu. Imam Suyuti ngumpulkan di sana hadis palsu supaya kita waspada, hati-hati. Saya fotokopikan teksnya di kitabnya langsung. Bahwa di dalam hadis itu ada 2 perawi kadzaban, 2 perawi yang pendusta, hadisnya palsu. Ternyata apa alasannya? Tak apa-apa. Niate pokoknya cek wong akeh poso. Lho ya apa sih? Cek wong niate poso Asyhurul Hurum. Iki kudu masalah niat poso, masalahnya itu menyebarkan hadis palsu. Dosa itu enggak ada khilafnya, itu dosa besar. Bahkan sebagian ulama bilang kalau sengaja bisa kafir. Karena kamu sengaja berdosa atas nama Nabi. Siap-siap untuk dibakar di neraka. Tapi tetap aja ngeyel, gak popo. Niate apa? Niate api cek wong poso. Ya apa sih hari-hari kira-kira. Ngawur. Nah gimana kalau ulamanya kayak gini? Lah ulama yang ini ya apa terus? Kan bahaya sekali itu. Kamu nyuruh orang poso monggo. Kok ngono poso sing ngake gak apa-apa. Tapi ndak pakai berbohong atas nama Nabi. Walhasil luar biasa ya. Itu namanya berbicara agama tanpa ilmu. Termasuk juga mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Hati-hati loh awakmu. Musik haram, 4 madhab, gak ada khilafiyah. Musik haram mutlak. Dosa gede loh. Dosa gede loh. Kenapa dosa gede? Ada khilafiyah itu. Musik itu memang ada beda pendapat. Kalau musik yang berdampak negatif memang haram karena negatif. Tapi kalau musik yang positif, musik religi, itu ada khilafiyah. Masing-masing punya hujah, punya dalil. Imam Asy-Syaukani sampai nulis kitab secara khusus untuk membatalkan klaim ijma' haramnya musik secara mutlak. Dibantah oleh beliau. Sampai ada ulama yang nulis kitab yang mengatakan musik haram mutlak itu kafir. Soalnya apa? Karena dia itu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Jadi mending bicara agama itu nisbahkan kepada diri saya sendiri. Menurut saya haram. Lu gak apa-apa menurut kon. Nah ini gak ada. Menurut Islam 4 madhab. Gak ada khilafiyah. Haram. Dosa lu kon. Pada sesuatu itu masih apa ada khilafiyah. Sing wara haram kita pesak tumpuk. Sing wara halal kita pesak tumpuk. Dalile podo-podo sak tumpuk. Podo ono ulamae, podo ono gurune. Ilmu agama ndak sembarangan loh. Jadi paling enak bilang apa? Menurut saya. Saya ikut pendapat ini. Nyambung apa ndak? Jadi bicara agama itu ndak gampang loh. Kan kita dulu pernah bahas kan. Masalah-masalah yang pasti dalam Islam. Pasti harga mati, nggak bisa berubah. Itu hanya berapa persen? Berapa persen? Inna mu'dhama syari'ah sadara anil ijtihad. Wan nusus la tafi bil usyri min mi'syari syari'ah. Itu kata Al-Imam ya, Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain. Beliau bilang apa? Kebanyakan masalah syariat ini adalah produk ijtihad. Adapun yang benar-benar sesuai dengan dalil, enggak ada khilafiyah, yaitu yang sahih dan shori, tidak lebih daripada 10%. Masalah-masalah sing pasti harga mati itu mek 10%.
90% itu apa? Produk ijtihad, hasil pemikiran manusia. Dalilnya ada, tapi cara memahami dalil itu berbeda-beda. Nyambung apa enggak? Iya, jadi hati-hati loh. Berbicara atas nama agama itu enggak boleh, bahaya. Kecuali kalau benar-benar pasti khamr haram. Betul apa enggak? Ya betul, enggak ada khilafiyah kalau itu. Sholat 5 waktu adalah wajib. Yang bilang enggak wajib kafir. Betul apa enggak? Ya betul, enggak ada khilafiyah itu. Dan masalah-masalah kayak gitu cuman apa? 10%. 90% adalah produk ijtihad. Lah kita ributnya di produk ijtihad. Kita tukaran, kita perang gara-gara masalah ijtihad. Kemudian yang ke-10, kewajiban mengikuti wahyu. Ya. Dulu saya pernah bilang kepada antum, kita harus punya 2 filter kalau ingin selamat. Apa filternya itu? Selamat apa filternya? Yang pertama ad-dalilus sahih, wahyu, Quran dan sunnah. Yang kedua, al-aqlus sharih, akal sehat. Ya, kalau ingin selamat, pakai dalil dan pakai akal sehat. Akal sehat untuk menguatkan dalil, bukan untuk melawan dalil. Ya, insya Allah selamat. Enggak boleh mendahulukan pendapat daripada dalil. Kemudian yang ke-11, bahaya fanatisme tradisi. Tadi ayatnya mengatakan apa? Mereka selalu mengatakan kami ikut ajarannya nenek moyang. Repot kalau gini. Ya. Sampai sekarang, sampai kiamat nanti. Enggak ada dalil, enggak ada apa sama sekali. Tadi agama digawe heboh ngono lho. Heboh gak ono dalil blas. Wis contohnya aja. Kita enggak bicara halal, enggak bicara haram ya. Kita bicara untuk menyambut tahun baru Hijriah aja. Kan banyak amalan enggak ada dasarnya kan. Sing ini, sing ngono. Heboh sibuk karepe dhewe ngono lho. Ya Allah, cek repote iku lho agama iku lho. Gak ono kabeh. Yang ada itu malah doa dari salafus soleh menyambut bulan baru atau tahun baru. Ya, itu doa-doa sedikit sekali. Ini heboh, ini. Wala dalil, wala apa. Kita nggak bicara boleh atau nggak boleh. Kita nggak bicara halal atau haram. Yang kita bicarakan adalah apakah itu ada ajarannya dari wahyu. Ada apa enggak? Kau kabeh tapi sibuk dan heboh luar biasa. Heboh dewe wong-wong iki. Ngarang-ngarang dewe, diyakini dewe, dipercayai dewe, seakan-akan sesuatu yang hak. Iya. Kebohongan kalau sudah berlangsung lama itu seakan-akan seperti apa? Kebenaran. Bahkan si pembuat kebohongan meyakini bahwa itu adalah kebenaran. Contohnya wong si ayu loh, kelak worotok, tapi yakin dengan kebenaran kebohongannya itu. Dituliskan dalam sebuah kitab, tadi kitab ono. Walhasil seperti itu. Ya, itu fanatisme apa? Tradisi, mengikuti ajarannya nenek moyang. Kemudian yang ke-12, kaidah menyikapi tradisi.